Nusantaraya, pemerintah itu pelayan rakyat. Alfredo duduk diam dengan secangkir kopi kosong di tangannya. Ia memperhatikan dari kejauhan sosok yang membumi, sederhana, dan penuh keheningan yang teduh, presiden negaranya. Seorang pria parubaya yang duduk di sudut kafe, menyantap roti panggang dan teh panas, sendirian. Tak ada ajudan, tak ada kamera, tak ada keramaian, hanya warga negara yang kebetulan diberi amanat untuk memimpin. Yang membuat Alfredo gugup bukanlah status sang pria sebagai presiden, melainkan keraguannya untuk mengusik waktu pribadi seseorang yang jelas sedang menikmati waktu sendiri. Namun akhirnya, setelah menarik napas panjang, Alfredo memberanikan diri. "Permisi, boleh saya duduk?" tanyanya dengan sopan. Presiden menoleh, lalu tersenyum. "Tentu, silahkan. Lebih enak sarapan kalau ada teman ngobrol." Alfredo ragu-ragu duduk di kursi seberang. Masih merasa canggung, walau pria di depannya justru terlihat sangat santai. "Namanya siapa?" tanya presiden sembari mengaduk tehnya. "Alfredo, Pak." "Selamat pagi, Alfredo. Saya Wilmar," katanya, seolah menyebut nama biasa, bukan jabatan. Alfredo tersenyum, sedikit lega. "Saya nggak nyangka, Bapak juga sering kesini." Presiden tertawa kecil. "Sarapan di tempat umum seperti ini bukan karena saya kehabisan agenda, tapi karena saya butuh mendengar langsung dari yang paling jujur, rakyat. Rapat bisa memberi laporan," lanjutnya, "tapi warung kopi memberi kebenaran." Percakapan mengalir, sampai Alfredo memberanikan bertanya, "Pak, kalau boleh tahu, bagaimana Bapak memastikan pemerintahan ini tidak kebablasan?" Presiden Wilmar menatapnya dalam-dalam. "Karena saya tidak sendiri. Saya menjalankan model kepemimpinan Zakon Kabinet alias kabinet fungsional. Di bawah saya hanya ada 15 kementerian dan semua dipimpin oleh profesional, bukan politisi, bukan perwakilan partai. Jadi bukan bagi-bagi kursi." Alfredo menegaskan. "Bukan." Jawabannya tegas. Karena pemerintah bukan arena kompromi kekuasaan, tapi struktur kerja yang harus efektif, efisien, dan transparan. Setiap rupiah anggaran harus jelas arahnya. Setiap program harus terukur hasilnya. Alfredo terdiam, lalu bertanya lirih, "Tapi, kalau ada menteri yang salah, apa Bapak bisa menyalahkan mereka secara terbuka?" Presiden tersenyum datar. "Secara teknis, bisa saja, tapi secara moral, tidak, karena sayalah yang menunjuk mereka. Mereka bertanggung jawab pada rakyat, tapi tanggung jawab manajerialnya tetap di pundak saya." Ia melanjutkan, "Saya ini bukan penguasa, saya bagian top manajemen. Kalau saya kementerian gagal, maka yang gagal pertama adalah sistem yang saya bangun, dan saya yang harus berdiri paling depan, bukan bersembunyi di belakang anak buah. Saya bukan pemilik negara ini, rakyatlah yang punya. Saya hanya dipercaya untuk menjaga agar mesin pemerintah berjalan tanpa korupsi, tanpa kesewenangan, dan tanpa kebohongan," lanjut Wilmar. Ia lalu tersenyum sambil menyesap teh terakhirnya. "Ingat nak, kami ini pengelola. Negara bukan milik kami. Kamu, rakyat, adalah pemiliknya." Alfredo kembali teringat wajah-wajah di Nusantaraya. Menteri-menteri yang bicara dengan suara tinggi tapi kosong. Presiden yang berbicara atas nama rakyat tapi menjual suara mereka di rapat tertutup. Semua penuh alasan, semua sibuk menyelamatkan muka. Dan di hadapannya, seorang pemimpin yang menyebut dirinya kepala pelayan, bukan kepala negara. Saat mereka hendak berpisah, Wilmar menepuk bahu Alfredo pelan. "Kamu anak muda yang penuh tanya, itu bagus, tapi jangan cuma berhenti ditanya.
Dunia butuh orang-orang yang berpikir keras dan bekerja lebih keras lagi. Alfredo mengangguk. Terima kasih, Pak, ujar Alfredo.